Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih belajar di bab 2, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah dengan pokok bahasan pembulatan dan penaksiran bilangan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu kita akan membahas bersama tentang pembulatan bilangan. Ini hampir mirip ya dengan pokok bahasan dulu, pembulatan dan taksiran. Kalau dulu tentang pecahan ya, yang sekarang tentang bilangan cacah. Baik, pembulatan bilangan itu dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Jadi dia digunakan untuk mempermudah. Nah, di sini kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi, ketika kita melakukan pembulatan ke puluhan, maka kita lihat angka satuannya. Nah, dari angka satuan ini kita lihat apakah dia 5 ke atas. Nah, jika iya maka bulatkan ke atas. Tapi jika dia kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Maksudnya gimana? Nah, gini, coba lihat. Bulatkan bilangan 33 ke puluhan terdekat. Kita coret-coret 33. Ingat, di sini yang diminta adalah puluhan. Jadi ketika puluhan yang kita lihat adalah angka satuannya. Satuan berarti angka berapa? Pintar sekali, angka yang bagian belakang ini. Angka 3 yang bagian belakang. Oke. Jadi kalau kita ibaratkan dengan garis bilangan seperti dulu ya. Ini ada 33. Nah, 33 kita garis ke arah sana. Sini berarti 32, 31. Nah, sini ya. Di sini berarti 30 ya. Nah, ke arah sana. Berarti di sini habis 33, berarti sini 34, 35, 36, 37, 38, 39. Sini 40. Nah, sini 40. Ini semakin ke sana lagi itu, anak panah ya. Nah, jadi kita bisa lihat 33 ini lebih dekat ke 30 atau lebih dekat ke 40. Lebih dekat mana yo? Lebih dekat ke arah 30. Jadi pembulatan bilangan 33 ke puluhan terdekat adalah berapa? Iya, 30. Begitu ya. Jadi gampangannya gini. Kalau di sini itu 33, dia lebih dekat ke 30. Ini ya, dilihat angka ininya, atau ke 40 bawahnya. Nah, karena ini itu 5 ke atas atau 5 ke bawah, ayo. Berarti ini masuknya 5-nya adalah yang ke bawah atau kurang dari 5 ya. Yang bawah ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ambil yang ini kebalik ya. Balik gini aja. Dibulatkan ke bawah. Ke kiri, kanan kiri aja ya biar enak ya. Ke kiri saja. 30 atau 40 gitu ya. Nah, karena ini itu 5
5 ke bawah, maka kita ambil yang kecil. Tapi kalau dia 5 ke atas, nah 5 ke atas, maka ambil yang besar, gitu ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita lihat pembulatan ratusan. Jadi kalau dia yang diminta adalah ratusan, yang dilihat adalah angka puluhan. Ulangi ya. Kalau Ustadz punya 1, 2, 3, ini yang disebut dengan satuan. Ini yang disebut dengan puluhan. Ini yang disebut dengan ratusan. Ya, yang ini satuan paling belakang, yang tengah ini puluhan atau puluh, kan dia nyebutnya 23. Nah, dia masuk ke puluhan. Nah, kemudian ini disebut ratusan karena 100, ini 123. 100, maka dia masuknya ratusan, itu ya, satunya 1 ratusan. Nah, kalau yang diminta ratusan, maka kita lihat angka puluhan, berarti angka yang sini, itu ya. Oke, maka langkahnya sama. Kita lihat kalau 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Tapi kalau kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Sekarang Ustadz tidak usah pakai garis bilangan ya, pakai yang langsung saja. Lihat 177. Kita tulis ulang 177. Nah, yang disebut puluhan adalah tadi yang tengah ya. Karena kita mau bulatkan ke ratusan, maka kita ambil angka di belakangnya atau puluhannya. Maka kita ambil ini. Nah, memenuhi yang mana? 5 ke atas kah atau kurang dari 5? 5 ke atas. Jika 5 ke atas, maka bulatkan di atasnya. Di atasnya berarti jadi berapa? Iya, karena yang diminta ratusan berarti 200. Kalau di bawahnya sini berarti berapa? 100. Berarti yang tepat karena dia lebih dari 5, ambil atasnya. Atasnya berarti yang ini. Maka ini pembulatannya adalah 200. Gitu ya. Paham? Paham tidak? Masih bingung, Tat? Oke, satu lagi. Ini Ustaz hapus biar ada jedanya, ada area kosongnya. Ustaz ulangi yang bagian atas. Kalau ini contohnya sekarang Ustaz punya berapa ya? 42. Nah, kita mau bulatkan ke puluhan terdekat. Ganti warna biru aja ya, biar beda ya. Nah, kita mau bulatkan dia ke puluhan terdekat. Karena puluhan kan ini 40 ya. 42. Karena puluhan berarti nanti yang diminta adalah ada nolnya 1 di belakang, puluhan. Maka ini harus kita bulatkan. Bulatkannya gimana? Kita lihat angka ini, apakah dia 5 ke atas atau kurang dari 5? Kurang dari 5, pintar. Nah, kalau kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Karena pembulatannya ada 2 ya, ke bawah dan ke atas. Bawah berarti nilainya lebih kecil. Lebih kecil berarti berapa? Iya, 40. Nah, atau ininya dianggap hilang gitu ya, 2-nya. Nah, kemudian jika ke atas, maka puluhnya adalah 50. Karena di atasnya 4 itu 5. Gitu ya. Nah, lebih dekat kemana? Oh, dibulatkan ke bawah atau dibulatkan lebih kecil, maka diambillah yang ini. Karena dia lebih kecil dari 5, maka dianggapnya ini hilang. 2-nya hilang, digantikan dengan 0. Maka di sini jadi 40. Gitu ya. Oke, yang bawah sekarang. Ustaz punya 138. Pengen dibulatkan ke ratusan terdekat. Lihat sini. Nah, kemudian kita ada 2
pilihannya. Nah, pilihan pertama berarti dia 100, atau ini dianggap hilang gitu ya. Ini dianggap hilang. Pilihan kedua adalah ratusnya di atasnya 1, yaitu 200. Nah, cara cepatnya lihat angka ini, 3-nya ini apakah lebih dari 5 atau 5 ke atas, atau kurang dari 5. Oh, kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka ambillah yang kecil atau yang ke bawah, pembulatan ke bawahnya. Paham sampai sini? Ya, nanti sering berlatih, insya Allah lama-lama jadi paham. Oke, berikutnya kita akan melakukan penaksiran hasil operasi hitung ya. Penaksiran hasil operasi hitungnya. Penaksiran kepuluhan terdekat. Langsung. Nah, langkahnya sama ya. Setiap bilangan dibulatkan dulu langkahnya. Bilangannya harus dibulatkan dulu ke puluhan terdekat, dan hasilnya baru dijumlahkan atau dikali, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Nah, kita mulai contohnya. Karena kepuluhan, maka dilihat angka satuannya ya, yang berwarna merah ya. Nah, kita susun dulu. Kalau penjumlahan biasa kan kita tinggal 29 ditambah 53 gitu ya. Nah, langsung ditambah, ketemunya berapa, selesai. Namun karena ini ada kata penaksiran atau taksiran, hati-hati. Kalau ada kata taksiran atau penaksiran berarti bukan hasil sebenarnya, tapi dia hasil pembulatan. Kita harus bulatkan dulu masing-masing bilangan ini ya. Setiap bilangan itu harus kita bulatkan dulu. Jadi 29 kita lihat angka 9-nya. Nah, kita lihat angka 9-nya. Apakah dia 5 ke atas? Ya, karena 5 ke atas ini, maka depannya tambahkan 1 saja. Ya, dibulatkan di atasnya kan, maka tambahkan 1. Jadi 2 tambah 1 berapa? 3, belakangnya 0. Kenapa 0? Karena puluhan ya, akan menunjukkan 30 gitu ya. Oke, berikutnya yang 53, kita lihat angka 3-nya sekarang. Kita lihat angka 3-nya. Nah, 3 apakah 5 ke atas? Tidak. Kalau tidak, bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah, atau anggap depannya ini tidak ditambah apa-apa atau ditambah 0 gitu ya. Karena ditambah 0, 5 tambah 0 maka tetap 5. Karena puluhan, 10. Paham? Jadi seolah-olah karena kurang dari 5, 3-nya dianggap hilang. Ya, 3-nya dianggap hilang, digantikan dengan 0. Paham? Oke. Kemudian baru hasil pembulatannya ini yang kita tambahkan. 0 tambah 0, 0, 3 tambah 5, 8. Paham? Paham ya? Jadi hasil taksirannya itu adalah 80. Oke, kita coba yang kedua. Sekarang pengurangan. Pengurangan masih ke puluhan terdekat. Masih ke puluhan terdekat. Ustaz tulis ulang. Harus kita taksirkan satu-satu puluhan. Maka yang kita lihat adalah angka satuannya. Apakah dia 5 ke atas? Apakah 5 ke atas? Tidak. Kalau tidak, tadi dianggap hilang, digantikan 0 ya. Maka tetap jadi 120. Depannya ini cukup ditambahkan 0 saja. Jadi ini hilang jadi 0. 120 gitu ya. Kemudian setelah itu kita lihat 67. 67. Nah, kita lihat 7-nya. Nah, kita bulatkan dulu. Apakah 7 itu 5 ke atas? Ya. Karena 5 ke atas maka pembulatannya di atasnya. Kita bulatkan ke atas, maka harus kita tambah 1. 6 tambah 1, 7.
ke puluhan, berarti 70. Baru hasilnya ini kita tambahkan. Tambah kurang ya, maaf. Salah. Nah, kita kurangkan. 0 kurangi 0, 0. Kemudian 2 kurangi 7 tidak bisa ya, pinjam. Ini jadi di sini punyanya ini. Ingat, yang dikurangkan yang ini aja biar cepat. 10 dikurangi 7, 3. Gabungkan dengan 2. Berapa? Iya, pintar sekali. 5. Ketemunya adalah 50. Begitu. Oke, lanjut. Sekarang 34 dikali 25. Kita tulis lagi 34. Kita lihat angka satuannya. Apakah 5 ke atas? Tidak. Kalau tidak, maka depannya tetap ya atau ditambah 0. Maka ini pembulatannya adalah 30. Tuh. Kemudian yang bawah 25 ya. 25. Kita lihat angka 5-nya. Apakah 5 ini 5 ke atas? 5 ke atas berarti maksudnya 5-nya ikut ya. Ke atas, 5 ke atas atau lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Maka karena ia memenuhi syaratnya, maka depannya plus 1. 1 tambah 2 juga 3. Pembulatan puluhan 30. Kita kalikan. Nah, ketika di belakangnya sama-sama punya 0, maka kita bisa langsung kalikan depannya saja. 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Iya, 9. 0-nya yang ini ikut. Ya, ini pun juga ikut. Ini ketemunya 900. Gitu ya. Paham? Oke. Kita lihat sekarang yang keempat, yaitu pembagian. Masih ke puluhan terdekat. Kita tulis ulang 248. Kita lihat angka satuannya. Apakah ini 5 ke atas? Ya, maka depannya ada plus 1. Nah, 4 plus 1 5. Maka ini pembulatannya 250. Itu ya. Baik. Kemudian yang bawah ini 46. Berapa pembulatannya 46? Apakah 6 ini 5 ke atas? Ya, maka ini pun plus 1. Maka ini pembulatannya adalah 1 ditambah 4, 50. Nah, sekarang boleh diporok hapit ya, Sini ya. Ganti warna biar beda. Kita ulangi. Nah, sini 250 akan dibagi 50. Nah, ketika di sini ada 0 bagian belakang 1, ini juga 1 boleh kita hilangkan untuk mempermudah. Itu ya. Boleh. Jadi ini artinya sama-sama dibagi 10 gitu ya. Sekarang berarti tinggal 25 dibagi 5. Berapa 25 dibagi 5? Pinter, 5. Tinggal 5 kali 5, 25. Kita kurangkan. Jawabannya 0. Di sini sisanya, maka ketemunya adalah 5. Bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya adalah masih menaksirkan, namun dalam ratusan terdekat. Nah, caranya pun sama ya. Kita lihat bilangan, setiap bilangan dibulatkan dulu ke ratusan. Maka nanti yang kita lihat, karena pembulatannya ke ratusan, itu angka puluhannya ya. Kita lihat langsung. Saya pakai warna biru kembali. Nah, kita langsung bulatkan saja biar cepat
ini ya, langsung ambil ini saja angkanya. Apakah 4 lebih dari 5? Tidak, maka depannya cukup ditambah 0. Maka ini berubah jadi 100. Berapa? Iya, 100. Pas ya, 100. Kemudian yang ini kita lihat 5-nya ini. Nah, apakah ini 5 ke atas? Ya, maka depannya harus dinaikkan. Jadi 300. Paham ya? Ya. Kok 5-nya sama 9-nya hilang? Iya, karena yang diminta adalah ratusan. Berarti ini 300. Harus genap ya. 100, 200, 300 itu harus genap. Karena yang diminta adalah dalam penaksiran keratusan. Berarti tinggal kita jawab 100 ditambah 300. Boleh seperti ini juga boleh. 100 ditambah 300. Berapa 100 ditambah 300? 400. Oke, gampang ya. Kita lihat nomor 2. Langsung kita tandai saja di sini. Nah, apakah 8 lebih dari 5? Ya, berarti dia akan plus 1. 1 ditambah 3 berarti 4. Ratusan ratus. Apakah 3 lebih dari 5? Tidak, maka cukup ditambah 0. 0 ditambah 1 tetap 1. 100. Berarti 100 itu ya. Berarti ini tinggal dikurangi 100. Boleh. Kalau yang bisa langsung silahkan langsung dijawab. Tapi bagi yang belum bisa pakai susun pendek. 0 kurangi 0, 0 kurangi 0, 0. 4 kurangi 1, 3. Maka ketemunya 300. Atau 4 kurangi 1 itu 3, 0-nya 2 ikut gitu ya. Oke, kita coba yang perkalian sekarang. Yang perkalian, karena masih ke dalam ratusan, berarti kita lihat ini sama ini. Apakah lebih dari 5? Tidak, maka plus 0. 0 ditambah 3 tetap 300. Ya, bisa betulin 0-nya, kecoret sedikit. 100. Oke. Apakah 7 lebih dari 5? Ya, maka ini plus 1. 1 tambah 1 berarti 200. Tinggal kita kali. Nah, kalau seperti ini boleh langsung ini ya. 3 kalikan 2. Berapa 3 kali 2? 3 kali 2 adalah 6. 0-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh. Mau langsung seperti itu boleh. Disusun pendek gimana, Tat? Boleh sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau punya kandungan 0, nah itu ya akan lebih cepat kalau seperti ini. Itu. Nomor 4. Kita lihat yang diminta masih ke ratusan. Nah, yang ditandai adalah yang posisi puluhan ya. Puluhan 40, 70-nya 212 nih, yang ini puluhnya. Nah, apakah dia 5 ke atas? Tidak, maka plus 0. Apakah ini 5 ke atas? Tidak, maka plus 0. Nah, 0 ditambah 1 dia tetap 1. Maaf salah ya. Tadi kita berpindah ke situ. Maaf, ini terlalu ke depan ya. Kita ulang saja biar lebih paham. Nah, apakah ini lebih dari 5? Tidak, maka yang kita lihat angka 6-nya ya, angka 6-nya. Maka dia plus 0. Plus 0, 0 tambah 6 tetap 6 ya, maka ini ketemunya 1, 6, 0, 0 pengganti ini. Ada 2 angka, maka 0-nya pun ada 2. Itu ya. Kemudian yang ini, apakah dia lebih dari 5? Tidak, maka plus 0. 2 plus 0, ya tetap 2. Ini ada 2 digit, tambahi 2 digit. Nah, ini bagi ya. Bagi. Nah, kalau mau cepat,
ini punya kandungan 01 kita coret, ini juga punya 01 kita coret, tapi ingat hanya bagian belakang ya. Kalau 0 di tengah-tengah angka kayak 106 umpamanya mau dibagi 20, ini dicoret dengan ini nggak boleh, salah. Yang bisa dicoret itu adalah sama-sama bagian belakang, karena dia sama dengan dibagi 10 gitu ya. Oke, saya hapus dulu yang ini. Enggak usah ya, enggak usah, biar untuk pengingat saja. Ini langsung kita bagi sekarang. 16 dibagi 2. Berapa 16 dibagi 2? Ya, jika bingung, berpikirnya dibalik. 2 kali berapa biar ketemu 16? 2 kali berapa yuk? Iya, 8. Boleh seperti ini ya. Atau mau di porogapit, boleh. Di porogapit boleh. Jadi ketemunya adalah 8. Demikian latihan kita untuk masalah pembulatan dan penaksiran bilangan. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Kita akhiri, kita syukuri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.